Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini yang mau kita bahas sebenarnya ini gagal bayar ini bukan kaleng-kaleng ya. Memang setiap hari itu jumlahnya meningkat gitu loh. Ya nggak berkurang meskipun yang kontra juga selalu bertambah gitu ya. Tapi yang gagal bayar selalu meningkat setiap hari gitu loh. Yang kontra juga setiap hari juga meningkat gitu loh. Cuman kali ini saya mau membahas video tentang telat bayar dan gagal bayar. Sebenarnya Anda itu nggak perlu takut juga ya, nggak perlu cemas juga gitu loh ya. Kenapa hal itu bisa saya lontarkan? Kadang kan orang juga banyak nih menyampaikan di beberapa kolom komentar, menyampaikan ngapain harus didengarin gitu loh, dia nggak pernah gagal bayar dan segala macam, dia aja yang tidak tahu riwayatnya seperti apa. Dan ya, tapi saya nggak ada masalah sih dengan beberapa komentar yang masuk. Justru dengan semakin banyak komentar yang ada, justru channel ini akan lebih luas lagi direkomendasikan kepada orang yang lebih tepat. Terserahlah, Anda coret-coret aja di kolom komentar, Anda mau nulis apa kayak gitu loh ya. Kali ini yang mau saya bahas itu tentang gagal bayar pinjol adalah tidak perlu khawatir dan tidak perlu cemas. Kenapa gitu loh ya, biar saya jelaskan sama teman-teman semuanya, terutama Anda yang baru telat bayar, yang baru gagal bayar, yang baru jatuh tempo, atau Anda yang beranggapan ini baru pertama bang saya terjebak di pinjol. Oke, cuman saya ingatkan juga, hati-hati buat teman-teman semuanya yang selalu menulis komentar atau curhatan di kolom komentar di YouTube ini, karena itu sudah banyak penipu-penipu yang mulai masuk ya, oknum-oknum yang berkepentingan lain untuk mengajak Anda ke sesuatu yang tidak bagus. Tapi tolong maksimal aja, tolong Anda perhatikan lagi mana komentar yang benar-benar bisa untuk Anda ikuti dan mana yang tidak. Jadi Anda tuh harus hati-hati, karena joki pinjol, penipu dan segala macam juga bercampur aduk di dalam hal itu ya. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video kali ini, buat teman-teman semuanya, silahkan dulu yang mau bergabung di grup WhatsApp. Caranya gampang, klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Kali ini yang mau kita bahas, kenapa harus takut untuk telat bayar pinjol, gagal bayar pinjol, dan tidak mampu bayar pinjol. Kenapa harus takut? Teman-teman pernah nggak sih bertanya ke diri teman-teman langsung, kenapa harus takut dengan hal ini gitu loh ya. Bukan berarti kita manusia tidak mempunyai rasa takut, manusia tidak mempunyai kecemasan dan problem tersendiri dalam hidup dia, enggak. Tapi coba tanyain dulu ke diri teman-teman semuanya, kenapa saya harus takut dengan hal ini gitu loh ya. Mana tahu teman-teman ada jawaban lain atau apa kayak gitu loh ya. Karena saya perhatikan di sini, kebanyakan dari teman-teman itu adalah tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Tidak mampu bayar adalah fakta hidup, kenyataan hidup. Ya, kenapa saya bilang kenyataan hidup? Contoh mungkin pekerjaan, ya, atau pemasukan yang sudah berkurang, ya, atau mungkin Anda sudah di PHK. Itu fakta hidup, ya. Atau bertepatan saat Anda ingin membayar hutang-hutang Anda, anak jatuh sakit, orang tua jatuh sakit, ya, atau pulsa lampu habis misalnya gitu, atau Anda dalam kecelakaan, kan fakta hidup gitu loh. Lain hal ya, lain hal kalau Anda tidak mau bayar, ini beda lagi. Gaji nggak ada masalah, pekerjaan aman-aman saja, tapi karena Anda sudah nggak, memang prinsipnya kayak Anda bermain dengan pinjol, dengan joki, mohon maaf, bermain dengan joki gitu loh. Memang sejak awal Anda sengaja tidak mau bayar, itu beda kasus lagi. Ya, tapi yang saya lihat di sini adalah memang real fakta kehidupan dari mereka gitu loh. Padahal didasari dari keinginan teman-teman semuanya, saya yakin sampai detik ini teman-teman pasti ingin menyelesaikan permasalahan ini. Ya, sampai detik ini teman-teman pasti ingin membayar hal ini. Ya, hanya saja teman-teman sudah mencoba mencari talangan dana ke tempat lain. Bahkan ucapan saya pun juga sebenarnya tidak mempan bagi teman-teman semuanya. Tapi apa boleh buat, karena talangan dana itu sudah tidak ada, mau tidak mau Anda harus masuk ke solusi utang. Entah bagaimana caranya Anda menemukan channel ini, ya. Penyebabnya cuma makanya itu. Anda berjumpa dengan solusi hutang. Kenapa Anda bisa berjumpa dengan solusi hutang? Karena tidak menemukan talangan dana.
Karena Anda tidak bisa menggali lagi. Ya, karena Anda tidak bisa mencarikan uang perpanjangan. Sehingga Anda masuklah ke Google. Ya, Anda cari solusi pinjol. Yang keluar solusi utang. Solusi menghadapi pinjaman online. Keluar solusi utang. Ya, Anda bertemu dengan saya. Penyebabnya bukan channel saya direkomendasikan, tidak. Penyebabnya adalah karena Anda tidak mendapatkan talangan dana lagi di pinjol lainnya. Itulah penyebabnya sebenarnya. Ya, makanya saya pengen dari teman-teman semuanya, teman-teman harus bertanya dulu, kenapa harus takut telat bayar pinjol? Ya, bukankah semua ini fakta dari kehidupan Anda? Ya, ini bukan unsur yang Anda sengaja tidak bayar dan segala macam, tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam Anda berusaha mencari talangan dana, dalam Anda berusaha mencari aplikasi-aplikasi pinjol, Anda malah menemukan channel saya gitu loh. Banyak yang curhat pada saya seperti itu. Bang, tujuan saya sih tidak mencari channel Anda di YouTube, tidak. Saya ingin mencari pinjaman online yang cepat cair. Dengan judul ya solusi utang pinjol, cepat cair dan segala macam. Akhirnya dia malah disodorkan channel saya gitu loh. Ya makanya saya pengen dulu tanya sama teman-teman semuanya. Coba tanya ke diri Anda, kenapa harus takut telat bayar pinjol? Apa sebenarnya yang ada dalam... Padahal berulang kali saya jelaskan, gagal bayar pinjol itu sebenarnya nggak ada yang sulit. Yang menyulitkan itu adalah cara Anda berpikir, itu aja. Gimana nggak sulit bang? Kita dihadapkan dengan debt collector. Oke, debt collector adalah prosedur dari sebuah pelaku usaha jasa keuangan. Ya, itu prosedurnya. Jadi untuk melakukan penagihan, disewalah jasa penagih hutang, ya. Tapi ingat, saya selalu menyampaikan, siapa yang melakukan penagihan ini, Anda harus kenali dulu fungsi mereka ini apa, ya. Oh, mereka debt collector, fungsinya apa? Melakukan penagihan. Jadi Anda tidak perlu percaya dengan proses hukum, penjara, tentang pasal kelalaian, tentang pasal pidana yang begini, tentang pasal yang ini. Anda nggak perlu percaya, karena ini adalah debt collector. Debt collector tugasnya menagih. Di luar dari itu nggak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka cuma bisa menagih. Udah, itu aja gitu loh. Dan gagal bayar pinjol ini apa risikonya? Risikonya sudah tertulis. Tinggal Anda scroll aja di Google kan. Risiko gagal bayar pinjol. Nanti ada POJK-nya di sana. Ya, POJK 2022 terbaru. Ya, itu di sana sudah ada. Ya, bahkan sudah dijelaskan. BI checking bagaimana, masuk ke daftar skor kredit bermasalah, sampai ada aturan diminta untuk pihak pinjol meranking masing-masing nasabahnya. Cuman itu resikonya, nggak ada yang lain gitu loh. Ya, tapi entah kenapa ketika Anda telat bayar ini, rasa takut itu cukup besar gitu loh. Ya, nanti saya kalau ngomong kayak gini, itu pasti banyak lagi itu yang bertanya di kolom komentar atau orang-orang yang kontra menyampaikan gini. Anda ngomong gitu karena Anda tidak pernah gagal bayar. Karena Anda tidak pernah merasakan galbay. Justru sebelum Anda kenal pinjol, saya sudah galbay duluan di pinjol gitu loh. Ya, lagian untuk mengedukasi ini kan nggak perlu juga saya harus galbay juga gitu loh. Ya, itu poinnya. Bagaimana nanti kalau orang yang ingin membagikan pola pikir dia ingin mengedukasi juga, ya, apa dia harus galbay dulu di pinjol? Kan nggak masuk akal. Bagaimana kalau saya ingin mengingatkan orang yang mencuri? Misalnya ada orang yang mencuri, saya sampaikan mencuri itu nggak baik, mengambil hak orang itu nggak baik. Terus dia harus nanya saya dulu, Anda pernah mencuri juga gitu loh? Atau saya harus jadi pencuri dulu untuk menasihati mereka gitu loh? Ya, tapi saya nggak ada masalah sih dengan orang yang kontra seperti itu. Ya, itu sudah hal biasa kalau kita berada di tengah publik. Kita berada di memberikan edukasi. Memang untuk memberikan yang hal-hal yang baik itu kita selalu ditentang dengan pendapat-pendapat yang terkadang pendapatnya juga nyeleneh, nggak mengarah gitu loh ya. Yang paling terpenting bagi saya hari ini, teman-teman harus mempunyai tanda tanya besar di dalam diri teman-teman semuanya. Kenapa harus takut telat bayar pinjol? Ya, saya juga menyampaikan berulang kali di YouTube, saya sampaikan dalam video. Anda nggak perlu takut telat bayar pinjol. Kesalahan yang Anda lakukan hari ini tidak terlepas dari kesalahan pinjaman online. Ya, kenapa dia malah memasang iklan sedemikian rupa? Kenapa dia memasang semua jebakan di hampir semua platform media sosial?
Ya, dan kenapa dia tidak mempunyai kredit scoring ketika melakukan atau memberikan pinjaman terhadap calon nasabah mereka? Ya, jadi nggak perlu khawatir soal Anda telat bayar, gagal bayar. Ini sudah hal biasa dalam dunia perkreditan. Ya, ini buat teman-teman semuanya saya sampaikan. Coba bentuk pertanyaan besar dalam diri Anda. Kenapa saya harus takut gitu loh? Bukankah ini keadaan saya? Memang kondisi hidup saya seperti ini. Ya, emang dengan saya takut terus permasalahan ini bisa terselesaikan? Justru dengan Anda takut, Anda malah makin kepanikan sehingga Anda tidak menemukan satu ide lagi untuk Anda menyelesaikan permasalahan ini. Ya, justru ketenanganlah yang dibutuhkan dalam hal ini. Tenang dulu. Makanya saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, kalau kelebihan terlalu panik, Anda cabut tuh kartu, reset HP ke setelan pabrik, ganti nomor, ganti email. Anda bertanya, ada nggak bang? Nanti kami kena hukum, kena delik dan segala macam. Tidak ada konsep hukum di dalam itu. Ya, pinjol itu juga tidak berpatok ke nomor handphone Anda. Memang mereka adalah kekuatannya data yang ada di smartphone Anda, tapi tidak berpatok juga ke nomor handphone Anda. Karena kan ada alamat yang lebih valid. Tujuan kita untuk menonaktifkan nomor ini, mereset HP ini, supaya membatasi kepanikan yang ada. Ya, supaya kita bisa berusaha, kita bisa bekerja, minimal usaha kita ini bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini saking setiap harinya dia ketakutan, setiap hari dia kecemasan, sampai untuk keluar rumah pun dia nggak mampu. Ya, untuk berusaha dan bekerja pun nggak sanggup gitu loh, saking fobianya. Ya, tanyakan ke diri Anda, ini mau sampai kapan Anda biarkan hal ini? Ya, kalau ini terus-menerus ada dalam diri Anda makin hancur kawan. Ya, emang ketika Anda miskin ada yang mau menampung biaya hidup Anda? Ya, iya kalau keluarga Anda orang berduit. Kalau keluarga Anda tidak berduit, ya sudah, yang sengsara diri Anda. Pikirkanlah matang-matang di balik itu. Ya, kalau memang telat bayar pinjol ini adalah fakta dari keadaan Anda yang tidak mampu lagi, tolong tanyakan ke diri Anda, kenapa harus takut? Ya, saya itu lebih ketakutan kalau teman-teman tidak bisa makan besok pagi. Ya, ini sudah berapa banyak waktu yang Anda buang-buang dengan rasa takut Anda? Ya, sudah berapa banyak pekerjaan yang Anda lalaikan hanya sebatas rasa takut Anda? Mau sampai kapan? Tanyakan ke dalam diri Anda, mau sampai kapan? Ya, berubah atau tidaknya hidup Anda tergantung dari diri Anda. Kalau Anda berada di dalam tingkat ketakutan yang seperti ini, selamanya hidup Anda tidak akan berubah. Hutang pinjol yang semulanya kecil akan menjadi besar dalam hidup Anda. Ya, kalau Anda terus-terusan seperti ini. Hutang yang hanya semula 1 juta, kalau Anda bekerja dan berusaha, hutang ini dianggap enteng. Tapi karena Anda tidak bekerja dan tidak berusaha, yang ada rasa takut malah menjadi hutang besar, meskipun nominalnya hanya 1 juta. Kenapa? Karena Anda tidak bekerja. Uang 10.000 aja Anda nggak punya, apalagi 1 juta. Ya, jadi jangan jadikan yang kecil ini menjadi besar. Ya, besar bukan berarti karena bunganya, bukan karena dendanya, tapi besar karena Anda tidak mempunyai pemasukan lagi dan Anda hanya sibuk dengan rasa takut Anda itu. Ya, setelah Anda nonton ini, cabut kartu Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik. Habis itu robahlah cara berpikir Anda, tanyakan ke diri Anda, kenapa saya harus ketakutan? Sampai kapan ketakutan ini ada dalam diri saya? Ya, apakah ketakutan ini menguntungkan bagi saya atau merugikan untuk diri saya? Ya, kalau Anda sudah menemukan jawabannya, silahkan besok pagi Anda mulai beraktivitas lagi. Tidak perlu aktivitas itu yang menghasilkan uang besar. Yang penting Anda ada kegiatan, ada uang masuk. Ya, dengan begitu ada peluang-peluang dan ide-ide yang akan muncul seiring berjalannya waktu untuk mengatasi semua ini. Ya, jadi hentikan ketakutan Anda, stop kecemasan Anda, tanyakan ke diri Anda mau keluar atau tidak dari semua ini. Ya, yang jelas resiko gagal bayar pinjol saya selalu sampaikan, tidak ada yang sulit kecuali diri Anda sendiri. Ya, yang paling tersulit itu dari gagal bayar pinjol adalah diri kita sendiri yang selalu merasa bersalah, yang tidak mau diajak kompromi, tidak mau diajak keluar dari masa sulit, malah memikirkan kapan DC datang ke rumah. Diri Anda yang paling kejam, bukan soal gagal bayarnya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terserah Anda mau mengikuti atau tidak. Kalau seandainya Anda mau mengikuti, saya rasa Anda akan menemukan jawaban yang terbaik, peluang yang pas untuk memperbaiki hidup Anda ke depannya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.
Wassalam.